Hai Aksi Kelas Program, perkenalkan nama saya Carita Cahaya Anugrah. Saya bersekolah di SMK Krian 1 Sidoarjo. Saat memiliki waktu luang, saya senang untuk menulis dan juga membaca, dimana bahwasannya kedua hal tersebut menambah wawasan saya dan juga mengingatkan saya untuk lebih efisien waktu dan juga untuk saya lebih banyak pengalaman. Jikapun saya lupa akan materi-materi sebelumnya, saya dapat mengingatnya atau mengulas kembali dalam website yang sudah saya tulis sebelumnya. Dan saya juga senang hiking atau mendaki karena hal tersebut memberi saya pengalaman banyak, yang dimana saya berinteraksi pada banyak orang dan saya dapat bersosialisasi dengan baik dan menambah komunikasi yang baik dengan orang-orang. Bahwasannya dalam mendaki gunung, kita juga belajar untuk mengatur emosi. Untuk pengalaman organisasi, saya sedikit excited untuk menceritakan karena saya memiliki banyak pengalaman dari beberapa organisasi yang sudah saya ikuti. Untuk organisasi yang pertama yang akan saya sharing atau saya ceritakan adalah OSIS, yang dimana mungkin di setiap sekolah di jenjang SMP, SMA, SMK pasti ada yang namanya organisasi intrasekolah. Nah, yang saya ceritakan adalah pengalaman saya saat menjadi ketua OSIS. Saya sempat menjadi ketua OSIS saat kelas 1 SMP, yang dimana mungkin tugas-tugas menjadi ketua OSIS itu sangat sulit, dan saya pikir saya tidak bisa untuk mengikuti tugas yang diberikan. Saya dituntut untuk membuat program kerja dalam jangka waktu setahun, dan program kerja pendek dan panjangnya, yang dimana dapat diaplikasikan secara langsung. Saya dituntut seperti itu. Saya pikir itu berat, tapi ternyata memang jika ada kebersamaan dari anggota pasti berjalan dengan lancar. Untuk yang kedua adalah pramuka. Seperti yang kalian ketahui, Praja Muda Karana atau jiwa muda yang suka berkarya. Mungkin zaman sekarang itu banyak anak yang dapat berkarya tapi mereka sulit untuk mengekspresikan. Nah, maka dari itu sebenarnya pramuka ini bisa untuk jalur mereka mengekspresikan itu. Seperti saya dulu tidak ada minat di bidang pramuka, tapi setelah saya mengikuti saat waktu SD, saya mulai minat. Dan akhirnya berlanjut sampai dengan saya SMK sekarang. Yang saya dapatkan dari pramuka adalah saya menjadi sekretaris. Menurut saya sangat susah ya mengelola uang, tapi lama-lama jika kita belajar untuk mengolah uang tersebut, kita tahu mana yang harus kita keluarkan, sepenting apa uang itu, dan apakah perlu mengeluarkan uang itu. Jadi pemasukan dan pengeluaran barang harus memang benar-benar tercatat karena saya menjadi sekretaris. Dan untuk organisasi yang keempat dan yang terakhir, ini adalah organisasi yang membuat saya semangat untuk mengetahui hal-hal baru, yaitu adalah Youth Advisory Council, yang bisa disebut YAC. Organisasi ini membahas tentang emosi anak-anak kecil atau masa remaja dan memiliki bimbingan atau pelatihan setiap 1 bulannya. Dan saya termasuk pengurus dalam organisasi tersebut. Organisasi ini membuat saya semakin semangat untuk mengetahui emosi-emosi negatif dan positif orang lain. Saya juga belajar banyak karena di sini saya belajar untuk mengatur emosi, serta juga saya belajar untuk komunikasi dengan orang-orang banyak. Karena mereka semua juga secara offline dan online. Jadi tidak sepenuhnya kita bertemu secara tatap muka. Itu saja pengalaman yang dapat saya sharing. Di sini saya akan mendefinisikan diri saya dalam 3 kata, yaitu percaya diri, antusias, dan disiplin. Mengapa demikian?
Karena saya memiliki percaya diri yang tinggi dan saya yakin saya dapat melakukan tugas-tugas yang diberikan. Dalam hal antusias, saya senang mengerjakan hal-hal baru dan belajar hal baru, serta saya juga senang mengerjakan tugas atau pekerjaan yang berbau dengan teknologi. Untuk disiplin, saya selalu memberi deadline waktu sebelum deadline ditentukan oleh perusahaan atau ditentukan oleh pihak yang pertama. Untuk alasan mengapa saya memilih jurusan ilmu yang saya jalani saat ini adalah yang pertama, karena saya memiliki cita-cita dalam bidang teknologi yaitu programmer. Dan yang kedua adalah karena saya sangat tertarik dengan teknologi sekarang, yang dimana setiap harinya, setiap detik dan menit atau jamnya, teknologi semakin bertambah dan semakin berkembang pesat. Secara tidak langsung, saat ini kita di dalam fase tersebut. Baik, selain pendidikan formal, apakah saya memiliki keterampilan lain? Saya pikir saya memiliki keterampilan lain dan itu sudah biasa saya lakukan dalam keseharian saya. Seperti halnya percaya diri, berpikir kritis, dan juga mudah untuk berkomunikasi dengan orang baru. Mengapa demikian? Karena yang pertama adalah percaya diri. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman saya untuk percaya diri, dan percaya diri itu penting untuk kita terapkan dalam diri kita, karena kita perlu menerapkan hal ini dalam situasi apapun, untuk mengekspresikan diri, untuk yakin dalam pendapat kita. Lalu untuk berpikir kritis, saya selalu memikirkan resiko apa yang akan terjadi di depan nanti. Dan untuk berkomunikasi dengan orang baru, saya selalu menerapkan hal itu karena saya pikir berkomunikasi dengan orang baru mendapat wawasan yang lebih luas. Bukan berarti kita harus berdiam diri menunggu orang lain untuk menyapa kita. Kelebihan saya yaitu manajemen waktu yang baik, detail dan teliti, serta juga mampu beradaptasi. Kekurangan saya, terlalu perfeksionis, kurang sabar, dan terlalu fokus pada pekerjaan. Untuk pilihan saya senang bekerja sendiri atau bekerja dalam tim, saya lebih memilih untuk bekerja dalam tim. Karena bagaimanapun juga bekerja dalam tim lebih mudah untuk menyelesaikan tugas dan membagi tugas. Serta juga menambah pembelajaran kita dalam soft skill. Seperti contoh, sering bersosialisasi, berkomunikasi, musyawarah, saling menyampaikan pendapat, atau mungkin kita juga melatih kesabaran kita dan ketelitian kita terhadap tugas yang diberikan. Baik, jika saya diharuskan bekerja di dalam tim, posisi apa yang akan saya pilih? Tentunya saya memilih untuk menjadi ketua tim. Saya pikir hal tersebut berat bagi saya. Tapi saya memutuskan hal itu karena saya yakin diri saya mampu untuk memimpin tim ini menjadi lebih baik dan mampu untuk membuat tim ini agar cepat tugas dan efisien waktu. Karena biasanya saya sering mendapati laporan atau pendapat dari teman-teman saya. Jika ketua tidak tegas, maka bawahan
juga akan lebih tidak tegas. Maka dari itu kenapa saya selalu ingin untuk memimpin organisasi. Akan tetapi jika saya tidak dapat menjadi ketua tim atau tidak terpilih menjadi ketua tim, saya akan tetap menjadi anggota yang dimana saya selalu mensupport anggota-anggota lain dan juga ketua tim tersebut. Dan saya akan selalu memberi masukan atau pendapat jika dibutuhkan. Baik, fokus saya dalam 1-2 tahun ini adalah untuk benar-benar mendalami bidang pekerjaan. Agar 3-5 tahun ke depan, saya dapat memikul tanggung jawab lebih. Potensi besar industri ini jadi daya tarik untuk saya. Perusahaan ini menurut saya tepat dijadikan tempat bertransformasi karena memiliki visi yang mendukung pegawai dan peserta prakerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.